Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang koefisien korelasi dan uji signifikansi koefisien korelasi. Korelasi merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel. Analisis korelasi adalah cara untuk mengetahui ada atau tidak adanya hubungan antar variabel. Kekuatan hubungan antar variabel dapat dilihat dari hasil nilai koefisien korelasi. Koefisien korelasi atau disingkat dengan KK merupakan indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur keeratan, kuat, lemah atau tidak adanya hubungan antar variabel. Koefisien korelasi ini memiliki nilai antara -1 dan +1, dalam kurung -1 kurang dari sama dengan koefisien korelasi kurang dari sama dengan +1. Ditemukan oleh Carl Pearson pada tahun 1900, koefisien korelasi menggambarkan antara dua variabel berskala interval atau berskala rasio. Seperti disebutkan sebelumnya, koefisien korelasi adalah nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linear antar dua variabel. Korelasi yang nilainya berada di rentang -1 sampai +1 dilambangkan R, yang sering disebut R person, dan sebagai koefisien korelasi hasil kali waktu person. Koefisien korelasi dapat mengasumsikan nilai apapun dari -1 hingga +1 berturut-turut. Koefisien korelasi sebesar -1 atau +1 menunjukkan korelasi sempurna. Nilai R yang mendekati -1 atau +1 menunjukkan hubungan yang kuat di antara dua variabel tersebut. Sementara nilai R yang mendekati 0 mengindikasikan hubungan yang lemah. Jika koefisien korelasi menunjukkan hasil positif, maka kedua variabel mempunyai hubungan searah. Artinya ketika variabel X tinggi, maka nilai variabel Y akan tinggi pula. Sementara jika koefisien korelasi negatif, maka kedua variabel memiliki hubungan yang berlawanan, di mana jika nilai variabel X tinggi, maka nilai variabel Y justru rendah atau menurun. Keeratan hubungan atau korelasi antar variabel diberikan nilai-nilai dari koefisien korelasi sebagai patokan. Berikut ini adalah patokan dari nilai koefisien korelasi tersebut. Yang pertama, koefisien korelasi sama dengan 0, yaitu tidak adanya korelasi. Yang kedua, 0 kurang dari koefisien korelasi kurang dari sama dengan 0,20, yaitu korelasi sangat rendah atau lemah sekali. Yang ketiga, 0,20 kurang dari koefisien korelasi kurang dari sama dengan 0,40, yaitu korelasi rendah atau lemah tapi pasti. Keempat, 0,40 kurang dari koefisien korelasi kurang dari sama dengan 0,70, yaitu korelasi yang cukup berarti. Yang kelima, 0,70 kurang dari koefisien korelasi kurang dari sama dengan 0,90, yaitu korelasi yang tinggi atau kuat. Yang keenam, 0,90 kurang dari koefisien korelasi kurang dari 1,00, yaitu korelasi sangat tinggi, kuat sekali, dan dapat diandalkan. Dan yang terakhir, koefisien korelasi sama dengan 1, yaitu korelasi sempurna. Jadi secara keseluruhan, penafsiran hasil korelasi melihat pada 3 hal, yakni kekuatan hubungan dua variabel, signifikansi hubungan, dan arah hubungan. Berikut ciri-ciri koefisien korelasi. Yang pertama, koefisien korelasi sampel dilambangkan dengan huruf R kecil. Yang kedua, koefisien korelasi menunjukkan arah dan kekuatan hubungan linear antara dua variabel yang berskala interval atau rasio. Yang ketiga, koefisien korelasi berkisar dari -1 hingga +1. Yang keempat, nilai yang mendekati 0 menunjukkan terdapat hubungan yang lemah antar variabel. Yang kelima, nilai yang mendekati 1 menunjukkan hubungan searah atau positif antar variabel. Yang keenam, nilai yang mendekati -1 menunjukkan hubungan terbalik atau negatif antar variabel. Dalam koefisien korelasi juga memiliki hubungan antar variabel yang dinyatakan dalam bentuk positif dan negatif. Namun juga terkadang ditemukan kasus di mana hubungan antar variabel sangat lemah, bahkan tidak ditemukan adanya korelasi atau tidak terlihat adanya hubungan. Seperti contoh pada berikut ini.
Kalau kita pelajari dari berbagai sumber, maka rumus korelasi Pearson ini bisa bermacam-macam, yaitu mulai dari cross product, kemudian bisa diturunkan menjadi rumus hitung, dan juga ada yang ketiga yaitu rumus kovarian. Selanjutnya yaitu uji koefisien korelasi. Uji koefisien korelasi digunakan untuk mengukur seberapa besar hubungan linear variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat. Koefisien korelasi atau R memiliki nilai antara -1 hingga +1. Semakin R mendekati angka 1, maka dapat diartikan hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat semakin kuat dan bersifat negatif, dan juga sebaliknya. Untuk rumusnya yaitu uji T untuk koefisien korelasi yaitu T sama dengan R akar N kurang 2 per akar 1 kurang R kuadrat dengan derajat kebebasan N kurang 2. Selanjutnya, kali ini ada contoh data untuk mencari atau menentukan besar hubungan antara kedua variabel atau peubah yang disebut dengan koefisien korelasi. Dalam contoh kali ini kita akan menentukan besar hubungan atau koefisien korelasi antara motivasi atau variabel X dengan hasil belajar atau variabel Y. Untuk langkah pertama kita harus mencari X kuadrat, yaitu ketik sama dengan, terus ketik motivasi yang pertama, terus kita panah ke atas dan klik ketik 2 untuk mencari kuadrat dan enter. Oke, kemudian untuk Y kuadrat caranya juga seperti itu. Kita sama dengan, terus klik yang 13 dikuadratkan dan enter. Kemudian X kali Y kita klik sama dengan, kita ketik sama dengan, terus kita klik yang nilai 53 dan dikalikan dengan data 13. Oke, dan enter. Kemudian untuk mencari data yang lainnya kita blok dan kita bisa tarik ke bawah untuk cara cepatnya. Oke, dan kita langsung mendapat hasil untuk X kuadrat, Y kuadrat, dan X kali Y. Oke, kemudian kita harus mencari nilai dari setiap kolom. Yang pertama yaitu untuk nilai X-nya atau jumlah X-nya. Kita klik sama dengan, terus sum, dan kita blok untuk kolom X-nya. Kita enter. Nah, langsung dapat hasilnya. Kemudian kita klik dan kita tarik ke kanan untuk mendapatkan jumlah kolom lainnya. Nah, agar lebih cepat kita bisa melakukan cara tersebut. Oke, setelah itu sekarang kita akan mencari koefisien korelasinya atau R dengan rumus seperti ini. Dan kita warnai terlebih dahulu. Oke, pertama kita ketik R, terus kita ketik sama dengan untuk memasukkan rumusnya, lalu tutup kurung dan kita masukkan N nya atau jumlah nilainya, terus kita kali dengan XY, dan kita kurangkan dengan sigma X dan kita kalikan dengan sigma Y. Oke, tutup kurung dan kita bagi. Dan untuk kuadratnya yaitu kita ketik
SQRT. Oke. Untuk mencari akarnya kita tutup kurung dan tutup kurung lagi. Kita ikuti seperti yang ada di rumus. Oke. Dan kita masukkan nilai n-nya yaitu 20. Dan kita kalikan dengan x kuadrat. Kemudian kita kurangkan dengan sigma x yang dikuadratkan. Sigma x kita kuadratkan terlebih dahulu, itu dengan simbol panah ke atas dan kedua, kemudian kita enter, kemudian tutup kurung, kemudian kita kalikan. Oke, kita kalikan dan kita buka kurung, terus masukkan nilai n-nya yaitu 20 dan dikali dengan y kuadrat. Kemudian kita kurangkan dengan sigma y dikuadratkan. Kemudian tutup kurung dan kita tutup kurung lagi dan klik enter. Oke, untuk hasil koefisien korelasinya atau R sudah kita dapat. Nah, selanjutnya untuk menentukan apakah koefisien korelasi ini signifikan atau untuk menentukan uji T atau nilai T hitungnya, kita menggunakan rumus yang ini. Oke, yang pertama untuk mencari T-nya itu kita ketik sama dengan, lalu kita masukkan seperti yang di rumus yaitu R atau koefisien korelasinya. Oke, dan kita bagi, kemudian kita masukkan perintah untuk akarnya SQRT, lalu kita tutup kurung lagi dan kita masukkan 1 dikurangi R kuadrat, itu 1 kurang R kuadrat, yaitu koefisien korelasi kita kuadratkan. Oke, kita tutup kurung. Oke, selanjutnya kita bagi dengan N kurang 2 yaitu 18. Kemudian tutup kurung dan enter, dan kita mendapatkan nilai untuk uji T atau T hitungnya. Oke, selanjutnya untuk mengetahui bagaimanakah hubungan antara variabel X dan Y, atau untuk mencari tahu scatter plotnya, itu kita dengan cara kita blok variabel X dan Y nya, kemudian ke insert dan tab cardnya, kemudian kita pilih scatter. Oke, dan jadi inilah untuk hasil scatter plotnya. Kita bisa mengganti aksis titelnya dan chart titelnya sesuai dengan kreativitas kita masing-masing. Itulah penjelasan tentang koefisien korelasi dan uji signifikansi koefisien korelasi. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.